Pada masa silam, di sebuah negeri yang makmur dan ramai dengan perdagangan, hiduplah seorang saudagar yang terkenal kaya raya. Ia memiliki harta melimpah, sahabat yang banyak, dan keluarga yang harmonis. Namun, di balik kehidupannya yang tampak tenang, takdir menyimpan ujian besar yang akan mengubah segalanya. Suatu hari, saudagar itu menyiapkan tunggangannya untuk melakukan perjalanan jauh. Ia hendak berdagang ke negeri-negeri lain, menempuh padang pasir luas. Hingga pada suatu sore, ia beristirahat di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah hamparan tandus. Ia mengeluarkan bekal sederhana berupa kurma. Tiba-tiba tanah bergetar, udara berdesir keras, lalu muncullah Raja Jin. Tubuhnya tinggi besar, dan di tangannya tergenggam pedang besar yang berkilau. Dengan suara bergemuruh, ia menuduh sang saudagar telah membunuh anaknya yang masih kecil. Karena terkena biji kurma yang dilemparkan oleh saudagar sembarangan. Biji kurma tepat mengenai jantung anak Raja Jin. Saudagar terkejut dan wajahnya pucat pasi. Namun, dengan sisa keberanian, ia memohon ampun. Ia berkata bahwa ia masih memiliki tanggung jawab di rumah, utang yang harus dilunasi, wasiat yang harus ditinggalkan kepada anak dan istri. Ia berjanji akan kembali setelah menyelesaikan kewajibannya, dan setelah itu terserah Raja Jin mau melakukan apa. Mendengar janji itu, Raja Jin yang penuh amarah akhirnya berpikir sejenak. Lalu, ia mengizinkan sang saudagar pergi, tapi hanya untuk setahun. Maka saudagar itu pulang, menuntaskan kewajiban, membayar utang, membagi harta warisan, serta berwasiat kepada keluarga. Setahun pun berlalu. Pada hari yang dijanjikan, ia berpamitan pada keluarga untuk terakhir kalinya. Ratapan dan tangisan mengiringi setiap langkahnya. Saudagar pun kembali menuju padang pasir, tempat ia harus menepati janjinya. Ketika ia meratap sendirian, datanglah seorang lelaki tua membawa seekor kijang. Ia terkejut melihat seseorang duduk sendirian di bawah pohon. Lalu, laki-laki tua itu pun menanyakan kepada saudagar, "Mengapa kau duduk di sini?" Setelah mendengar penjelasan sang saudagar, ia memutuskan untuk menemaninya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki tua lain dengan 2 ekor anjing hitam, dan menanyakan mengapa kalian duduk di sini. Lalu, saudagar dan pembawa kijang menjelaskan kepada laki-laki tua yang membawa 2 ekor anjing. Dan laki-laki tua pembawa 2 ekor anjing ikut menemani saudagar yang akan bertemu dengan Raja Jin. Kemudian, muncul seseorang yang membawa seekor anjing besar. Dan ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari ketiga orang yang duduk di bawah pohon, ia juga ikut menunggu kedatangan Raja Jin. Tidak berapa lama, debu padang pasir berputar kencang, dan tiba-tiba Raja Jin muncul kembali. Matanya memancarkan amarah, pedang terhunus di tangannya, dan ia menuntut nyawa sang saudagar sesuai janji. Saudagar merasa putus asa, tubuhnya gemetar menanti akhir. Namun, si pemilik kijang maju dengan berani. Ia menawarkan kepada Raja Jin sebuah perjanjian, bila kisah hidupnya lebih mengejutkan daripada cuma kematian anak Jin karena biji kurma. Maka, hendaknya Raja Jin mengurangi hukuman sang saudagar sebanyak 35%. Raja Jin diam sejenak, lalu mengangguk setuju. "Ketahuilah, wahai Raja Jin, bahwa kijang yang engkau lihat bersamaku ini bukanlah sekadar hewan. Kijang ini adalah istriku sekaligus putri dari pamanku. Akan tetapi, selama bertahun-tahun kami berumah tangga, belum dikaruniai anak. Maka dari itu, aku pun mengambil seorang selir, dan dari selir itulah aku memperoleh bayi laki-laki, sampai bayi itu tumbuh menjadi anak remaja yang menjadi kebanggaanku. Suatu hari aku pergi berdagang ke negeri lain selama setahun. Namun, ternyata istriku pernah mempelajari ilmu sihir dulunya. Wajar ia tidak bisa punya anak, dikarenakan ilmu sihir terkadang membuat seseorang tidak bisa punya anak. Hatinya cemburu karena aku punya anak dari selir. Hingga akhirnya ia menyihir selir dan anakku menjadi lembu. Kemudian istriku menyerahkan kedua lembu ini kepada seorang penggembala. Ketika aku kembali dari perjalananku berdagang, aku menanyakan kabar anak dan selirku. Istriku mengatakan padaku bahwa selirku telah meninggal, dan anakku melarikan diri entah kemana. Aku pun merasa sedih yang tak terhingga. Hari-hari ku jalani dengan air mata dan duka yang tak berkesudahan.
Bulan demi bulan berlalu, tibalah hari raya kurban. Aku membeli seekor lembu betina untuk kurban. Yang ternyata adalah selirku yang berubah menjadi lembu. Aku tidak tahu kalau itu adalah selirku. Saat aku bersiap menyembelihnya, hewan itu meraung dengan tangisan memilukan. Tapi, aku tetap menyembelihnya karena untuk berkurban pada hari tersebut. Dan ketika dikuliti tidak ditemukan daging pada sapi tersebut, yang ada hanya kulit dan tulang. Aku merasa aneh pada sapi yang aku sembelih. Lalu, aku membeli lagi seekor lembu jantan kepada penggembala. Dan penggembala pun membawakan sapi jantan kepadaku. Ketika lembu itu berdiri di hadapanku, ia berguling-guling di tanah dan menangis. Aku khawatir lembu ini akan menjadi seperti lembu sebelumnya yang aku sembelih. Akhirnya, aku meminta kepada penggembala agar lembu ini diganti dengan lembu yang lain. Di dalam istana, Syahrazad pun menghentikan ceritanya. Ia tersenyum lembut dan berkata bahwa kelanjutan dari cerita ini akan ia tuturkan besok malam, bila ia masih diberi kesempatan hidup. Raja Syahrayar yang mendengar merasa penasaran, sehingga menahan niatnya untuk mengakhiri hidup sang ratu. Ia ingin mengetahui akhir dari kisah pemilik kijang itu. Maka pagi pun tiba. Raja Syahrayar menuju ruang kerjanya. Tidak berapa lama, datanglah menteri menanyakan eksekusi bagi istrinya. Raja Syahrayar menjawab, kita tunda eksekusi hari ini. Kemungkinan besok akan kita eksekusi. Sang menteri merasa keheranan dan keluar dari ruangan Raja Syahrayar. Dalam hatinya menteri berkata, apa yang terjadi? Tidak seperti biasanya. Baru kali ini Raja Syahrayar menunda eksekusi. Pada malam harinya Ratu Syahrazad melanjutkan cerita.